Ketika duduk di bangku kelas 3 SD, kita telah belajar bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan. Manusia dan hewan makan dengan mengkonsumsi daging maupun tumbuhan. Sedangkan tumbuhan memperoleh makanan dengan sebuah proses yang bernama fotosintesis, yaitu proses biokimia dalam pembentukan karbohidrat sebagai bahan makanan bagi tumbuhan. Sederhananya, dalam proses fotosintesis, tumbuhan meracik cahaya matahari, karbon dioksida, dan air untuk dirubah menjadi oksigen dan glukosa sebagai makanan. Kita patut bersyukur karena berkat kemampuan tumbuhan yang bisa meracik makanan mereka sendiri, mereka tidak perlu repot-repot berburu makanan seperti layaknya hewan. Coba bayangkan apabila seluruh tumbuhan di dunia ini mengalami evolusi hingga menjadi karnivora seutuhnya. Mungkin kegiatan siswa pecinta alam yang tadinya menyenangkan malah akan menjadi acara survival yang menegangkan. Tetapi bukan berarti tumbuhan yang memakan daging alias karnivora itu tidak ada. Nyatanya dalam kondisi tertentu, ada beberapa spesies tumbuhan yang telah berevolusi menjadi karnivora. Salah satunya adalah tumbuhan yang bernama Venus flytrap. Venus flytrap adalah tanaman yang masuk dalam famili Droseraceae dan genus Dionia. Habitat alami tanaman ini adalah di Carolina Utara dan Selatan dengan iklim subtropis dan kelembapan yang cukup tinggi. Tanaman Venus flytrap memiliki daun yang berbentuk seperti mulut yang menganga terbuka dengan bulu halus seperti deretan gigi di ujungnya. Kalau dilihat sekilas memang cukup mirip dengan mulut hewan buas. Bagian luar daun Venus flytrap berwarna hijau muda, sedangkan bagian dalamnya didominasi dengan warna merah, coklat agak orange, atau ungu. Umumnya lebar daun Venus flytrap ini berkisar antara 8 hingga 15 cm. Daun yang berbentuk seperti mulut menganga terbuka inilah yang membuat Venus flytrap berbeda dengan tumbuhan pada umumnya, yaitu ia bisa menjadi tumbuhan karnivora. Bicara soal karnivora, ini sebetulnya adalah kasus amat langka yang terjadi pada tumbuhan. Karena umumnya tumbuhan cukup melakukan fotosintesis untuk memenuhi semua kebutuhan nutrisinya. Hanya saja, beberapa jenis tumbuhan memang mengalami evolusi sedemikian rupa karena hidup di lingkungan yang miskin nutrisi. Karena kekurangan nutrisi inilah, ada jenis tumbuhan yang lambat laun mengembangkan bagian tubuh untuk memerangkap hewan tertentu. Beberapa tumbuhan karnivora seperti Venus flytrap dan kantong semar adalah bentuk dari adaptasi tumbuhan yang dulunya hidup di daerah dengan sinar matahari dan air melimpah, tetapi miskin unsur hara. Sebagai tanaman karnivora, Venus flytrap bisa menjadikan beberapa serangga sebagai makanan mereka. Contohnya adalah laba-laba, semut, lalat, jangkrik, dan nyamuk. Untuk bisa memerangkap para serangga, Venus flytrap akan mengeluarkan sejenis nektar yang berbau sedap. Nektar inilah yang akan memikat para serangga untuk mendekati daun Venus flytrap. Mekanisme buka tutup perangkap pada daun Venus flytrap ini hampir mirip dengan tumbuhan putri malu, yaitu berdasarkan sensor sentuhan pada permukaan daun. Perangkap pada Venus flytrap dilengkapi dengan rambut sensorik yang disebut trikoma untuk menghitung pergerakan serangga. Sensor trikoma memiliki kecerdasan dalam membedakan apakah ada serangga yang masuk jebakan atau hanya daun yang tertiup oleh angin. Jika sensor ini mendeteksi ada lebih dari satu gerakan sebelum 20 detik,
maka itu artinya ada serangga hidup yang sedang masuk dalam jebakan mereka. Ia akan dengan cepat mengatupkan daunnya untuk mencegah serangga tersebut kabur. Dengan adanya bulu atau rambut yang berbentuk gerigi di ujung daun, maka serangga yang masuk jebakan akan sulit untuk melarikan diri. Apalagi perangkap Venus flytrap juga mengeluarkan getah merah yang akan meracuni serangga yang terjebak di dalamnya. Setelah 1 hingga 2 jam sehabis serangga yang malang ini terjebak, Venus flytrap akan mulai mengeluarkan cairan pencernaan untuk menghancurkannya. Tubuh serangga akan diurai dan didistribusikan ke seluruh bagian tanaman Venus flytrap sebagai tambahan nutrisi. Sebagai spesies tumbuhan, kebiasaan Venus flytrap ini memang cukup barbar. Membuat kita jadi teringat dengan karakter tanaman di game yang bisa memangsa zombie. Akan tetapi, mereka menjadi karnivora memang karena tinggal di habitat tanah dengan tingkat keasaman yang tinggi dan air yang rendah mineral. Saat ini, tanaman Venus flytrap banyak diteliti dan dikembangkan untuk pengobatan berbagai macam penyakit seperti kanker, HIV, obat alergi, obat infeksi, dan obat untuk memperkuat sistem imun tubuh. Selain itu, sebagai tanaman karnivora yang unik, banyak orang memanfaatkan Venus flytrap sebagai tanaman hias. Nah, siapa sangka, tumbuhan pun ketika dalam kondisi kepepet, ternyata bisa juga menjadi pemangsa hewan. Karena sejatinya, setiap makhluk hidup memang dibekali dengan kemampuan bertahan hidup yang kadang tidak terduga. Itu semua demi mencegah spesiesnya dari kepunahan.